karena kita punya sumber daya yang cukup memadai. Ada nikel, ada bauksit, dan sebagainya yang bisa dijadikan bahan dasar dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Dan kita tahu juga kemarin setelah G20, Indonesia banyak sekali mendapatkan direct investment untuk pengembangan mobil listrik. Saya lupa angkanya berapa, tapi itu menurut saya cukup besar dan itu akan sangat menarik ke depan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Cukup banyak ya ternyata peluang-peluang yang mungkin bisa kita raih. Tadi semoga teman-teman udah catat saham-saham atau emiten yang disampaikan oleh Mas J. Oke, silakan teman-teman yang punya pertanyaan, boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Baik teman-teman yang masih pemula, masih bingung cara berinvestasi seperti apa, maupun teman-teman yang udah jadi investor, ada saham-saham yang dimiliki maupun sedang diincar, boleh juga didiskusikan bersama di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit ya untuk berdiskusi. Oke, nah ini sepertinya ada yang dari pemula nih Mas J. Dari Dian Kurniawan 5. Gimana cara berinvestasi saham untuk pemula? Berinvestasi saham untuk pemula. Gimana? Oke, cara berinvestasi saham untuk pemula. Tentu yang pertama untuk Sobat IDX yang ingin menjadi investor, utamanya yang baru memulai, tentu yang pertama harus punya yang namanya rekening efek. Karena tanpa rekening efek pun, Sobat IDX tidak bisa melakukan transaksi. Yang kedua, Sobat IDX, cobalah untuk ikuti. Sekarang sudah untuk saat ini itu sudah sangat mudah sekali itu jadi investor. Baik IDX maupun sekuritas sering sekali mengadakan edukasi-edukasi untuk para pemula. Katakanlah di IDX ada yang namanya SPM atau Sekolah Pasar Modal, mulai dari yang level 1, level 2, bahkan yang syariah. Itu bisa Sobat IDX ikuti untuk belajar terkait pengantar pasar modal. Kita ketahui dulu bagaimana pasar modal itu bekerja, sehingga kita tidak hanya tahu cara buy dan sell, tapi kita tahu behind dari semua itu. Kenapa ini bisa naik, kenapa ini bisa turun, kenapa kita bisa beli, dan sebagainya. Karena dengan knowledge yang cukup, maka Sobat IDX bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi itu kuncinya satu, pertama buat rekening efek, kedua ikuti kegiatan edukasi yang diadakan oleh perusahaan sekuritas atau diadakan oleh IDX, yang jelas oleh perusahaan yang terpercaya. Jangan kita ikut-ikutan kelas member dan sebagainya yang kita tidak tahu legalitasnya. Ikuti aja IDX atau sekuritas-sekuritas seperti Mandiri Sekuritas. Nah, dari sana nanti Sobat IDX pasti akan diajari mulai dari cara bertransaksi, cara memahami chart, cara memahami mekanisme pasar modal, dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Intinya kembali lagi kepada literasinya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman berinvestasi, teman-teman harus juga sudah punya ilmunya gitu ya. Khususnya untuk pemula nih, karena banyak hal yang perlu dipelajari juga. Oke, kita langsung lanjut. Ada pertanyaan dari question box. Ada saham yang ditanyakan nih Mas J. Dari toko sepeda Kendari ada 2 saham, ada TOWR dan SIDO. Silakan ya teman-teman Sobat IDX yang punya pertanyaan, boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Silakan Mas J. Oke, pertama untuk TOWR ya. Kalau kita lihat TOWR, saya lihatnya secara view technical aja. Untuk TOWR ini jangka pendeknya dia masih sideways. Dia masih sideways dengan range area di kisaran 1125 sampai ke level 1180. Nah, level support di 1125 ini sebenarnya cukup menarik. Menariknya kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi teknikal, di level tersebut sudah ada beberapa kali rejection support. Jadi 1125 ini sudah beberapa kali disentuh dan dia berhasil rebound di area itu. Sehingga level 1125 atau mendekati 1125 bisa dijadikan sebagai level area pembelian atau area demand oleh Sobat IDX kalian. Jadi kita bisa mulai akumulasi saham TOWR itu jika dia ada di area 1125 atau mendekati 1125. Kemudian take profitnya di berapa? Kita lihat dia punya resisten terdekat
di level 1185. Level ini masih mungkin untuk dicapai selama dia masih belum break low dari 1125. Masih cukup menarik, risk rewardnya pun juga masih lebih besar rewardnya. Sobat IDX yang mau masuk TOR masih cukup baik, masih cukup saya rekomendasikan. Kemudian yang kedua ada SIDO. SIDO ini secara pergerakannya memang kurang begitu atraktif kalau kita lihat, tapi untuk sobat IDX yang senang dengan yield dividend cukup besar, nah saham SIDO ini cukup menarik untuk bisa menjadi opsi pilihan. Kenapa? Karena dia cukup konsisten ya, tiap tahun dia selalu membagikan dividen dengan dividen yieldnya yang cukup besar, di angka kisaran 5%. Itu kalau kita bandingkan, kita compare dengan instrumen investasi lain, katakanlah deposito, itu masih better daripada deposito. 5% per tahun, itu pun masih di luar dari capital gain yang kita dapatkan. Nah, untuk pergerakan secara teknikal dari SIDO, kita lihat memang sudah mulai ada pergerakan, itu sejak tanggal 24 Oktober, dia sudah mulai ada perpotongan moving average 5 dan moving average 20 sebagai indikasi awal dia akan bullish. Kemudian dia mulai ada kenaikan, mulai ada pergerakan. Untuk level saat ini, kita bisa gunakan support di level 730, kemudian resisten kita bisa gunakan di level 785. Itu untuk SIDO. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan terkait dengan saham TOWR dan SIDO. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan nih Mas J. Dari Asra Salat, analisa gula, saham gula, GULA. Oke, saham GULA. Saya lihat ini saham baru IPO ya. Kita lihat pergerakannya pun juga masih cukup terbatas. Harga IPO-nya itu di kisaran 294. Nah, untuk level saat ini sebenarnya sudah ada di bawah harga IPO. Nah, kalau saham IPO ini kita nggak bisa lihat secara teknikal, secara valid ya, karena memang chartnya pun juga masih terbatas. Tapi kalau sekilas saya lihat secara jangka pendek, ini pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda penguatan. Lihatnya dari mana? Dari indikator moving average-nya pun juga sudah terlihat bahwa dia sudah mulai ada pergerakan. Tapi memang pergerakannya kurang begitu atraktif. Untuk level teknikal yang bisa diperhatikan, Sobat IDX bisa lihat di sini ada support di area 210, kemudian juga untuk resistennya cukup tipis, kita bisa gunakan di level 225. Oke, baik. Itu ya untuk pertanyaan dari Asra_Salat terkait dengan saham gula. Selanjutnya ada lagi dari Yanto_Rokan. SCMA Pak. Nah ini juga ada sentimen ini ya. Piala Dunia ya. Ya, betul. SCMA. Oke, SCMA. Kita lihat, kalau kita mau lihat dari sentimen World Cup, Piala Dunia, biasanya memang sentimen itu dengan harga saham itu lebih dulu harga sahamnya. Jadi misalkan hari ini dia ada FIFA World Cup, dia punya hak siar di situ melalui video, tapi respon marketnya itu sebenarnya sudah terjadi mulai dari sekitar tanggal 18 Oktober. Jadi respon marketnya sudah mendahului dari isu itu sendiri. Nah, sehingga untuk level saat ini, dia sebenarnya sudah mulai ada koreksi. Kemungkinan ketika newsnya sudah benar-benar terjadi, beberapa orang mungkin memanfaatkan itu untuk take profit. Sehingga sudah mulai ada koreksi. Nah, untuk Sobat IDX yang sudah ada barang di SCMA, kita bisa batasi resiko di level moving average 200-nya. Itu di kisaran 240. Level sekarang di 250. Jadi selama dia masih belum break low dari 240, kita masih bisa hold, tapi kalau misalkan dia sudah break low dari 240, lebih baik kita amankan posisi, lebih baik kita cut loss atau kita keluar dari SCMA. Karena saya lihat memang secara teknikal
sudah mulai ada tanda-tanda untuk koreksi, kemungkinan sudah ada sebagian investor yang sudah take profit di SCMA ini. Gitu. Oke, baik. Biasanya kalau Mas J kayak gini nih, kita kalau ke kondangan jangan telat ya, nanti kita ke bagian cuci piringnya aja gitu ya. Oh, kita nggak ikut pestanya, kita ikut cuci piringnya aja. Oke, siap. Silakan teman-teman Sobat IDX yang punya pertanyaan, boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Ticker Trick. Ada apa dengan Goto? Kenapa harga sahamnya bisa terjerembab ke harga 180-an? Oke, untuk Goto. Oke, gini, untuk Goto, sebenarnya gini Sobat IDX, kalau kita melihat sebuah saham, pergerakan secara jangka pendek memang fluktuasinya memang dipengaruhi oleh isu-isu yang sifatnya jangka pendek juga. Katakanlah dia baru tanda tangan kontrak baru dengan kerjasama dengan perusahaan tertentu, atau dia baru saja rilis laporan keuangan dan sebagainya. Tapi secara jangka panjang, saham atau emiten, kinerja sahamnya selalu akan sejalan dengan fundamentalnya. Itu harus benar-benar Sobat IDX pahami. Jadi untuk fluktuasi jangka pendek memang dipengaruhi oleh sentimen, isu, berita, dan sebagainya. Tapi dalam jangka panjang, katakanlah time frame 1 tahun, itu selalu kembali ke harga secara fundamentalnya. Nah, sekarang kita bahas fundamental Goto. Kita lihat Goto itu per saat ini, terakhir kemarin dia rilis laporan keuangan kuartal ketiganya, itu masih dalam posisi merugi. Cuma yang perlu kita mention di sini, yang perlu kita fokus di sini adalah bahwa kerugiannya itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, penurunan kerugian yang cukup signifikan ini bahkan sampai membuat Goto merubah konsensus mereka. Yang awalnya mereka menargetkan mereka akan break even point itu di kisaran tahun 2024. Nah, dia sudah mulai memajukan konsensusnya di akhir 2023, sekitar kuartal ketiga atau kuartal keempat. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa sekalipun kinerja Goto memang saat ini masih dalam keadaan rugi, tapi sedikit ada titik terang bahwa Goto ini sudah mulai ada penurunan dari besaran kerugian yang dia alami. Nah, memang mungkin tidak semua investor bisa peka terhadap hal itu, karena mungkin berbagai investor masih melihat perusahaan mana yang bisa making money lebih besar, maka saya akan ke sana. Mungkin sebagian besar investor masih berpikiran seperti itu, sehingga saham Goto masih terus ditinggalkan. Nah, untuk secara teknikal, memang untuk posisi saat ini, itu masih sangat tidak recommended untuk Sobat IDX masuk ya. Karena kalau dari sisi tren, kita lihat memang sangat bearish, strong bearish. Ibaratnya kalau kita beli di level sekarang, itu sama dengan kita nangkep pisau jatuh ya. Mau ditangkap seperti apapun, kita tetap akan terluka. Jadi lebih baik hindari aja dulu. Kita bisa switching ke saham-saham lainnya. Kemudian kapan kita masuknya? Kita bisa gunakan trigger, misalkan memang konsensus yang mereka buat itu benar terjadi, katakanlah di kuartal ketiga atau kuartal keempat 2023, ternyata mereka memang akan break even point atau masih inline dengan konsensusnya, itu bisa dijadikan titik awal untuk kita bisa mulai akumulasi saham Goto.